Nah perhatikan, sekarang ada konsep tauhidnya Wahabi. Orang Wahabi atau pemahaman Wahabi menyangka, menuding bahwa orang yang bertawasul kepada para nabi atau orang soleh disamakan dengan musyrikin dulu yang menyembah berhala Lata, Uja, Manat, Hubal, Uda, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Disamakan seperti itu ya. Salah fatal apa tidak? Disebut salahnya salah fatal itu. Mentang-mentang dulu orang soleh asalnya hanya dihormati, kemudian gulu berubah menjadi sembahan atau ilah. Nah mereka menuding orang yang bertawasul seperti kita, bertawasul kepada nabi kita, bertawasul kepada mursyid, itu dituding kita itu menyembah mereka. Dijadikan mursyid itu atau para nabi itu sebagai ilah lain selain Allah. Ini namanya keterlaluan. Salah kaprah ya, fatal salahnya itu. Tadi yang membuat jatuh kepada perbuatan syirik yang diakui oleh Allah syiriknya adalah ketika gulu berubah. Tadinya orang soleh sebagai hamba yang soleh berubah keyakinannya menjadi ilah. Nah kalau kita ya kepada nabi kita atau kepada mursyid kita bertawasul, apakah berubah keyakinan kita bahwa bukan hamba Allah lagi itu, tapi sudah menjadi ilah seperti Allah? Itu enggak kita? Enggak. Maka ini paham Wahabi tentang tauhid dan syirik ini fatal sekali. Gagal paham itu. Menuding orang yang bertawasul merubah i'tikadnya, tadinya hamba yang soleh, wali yang soleh, kemudian menjadi ilah, menjadi sembahan selain Allah. Maka ini adalah gagal paham. Ya, paham Wahabi menuding orang yang bertawasul dianggapnya menyembah yang kita tawasuli, menyembah nabi, menyembah para wali, para mursyid. Jadi kuncinya tauhid dan syirik itu ada pada makna dua tadi, makna ilah dan rob ini. Ya, jadi kalau bergeser keyakinan kita ada ilah lain, walaupun tadinya orang soleh, saking menghormati, memuliakan, berubah keyakinan, oh ini ilah sembahan selain Allah. Nah itu jatuh kepada syirik. Nah sepanjang kita tidak berubah, bergeser keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad tetaplah sebagai Nabi dan Rasul Allah, semulianya Nabi kita, sehebatnya Nabi kita, seagungnya Nabi kita nggak merubah bahwa Muhammad itu adalah Nabi kita, adalah sebagai hamba Allah, Rasul Allah yang mulia. Sehebat apapun pengagungan kita, selama tidak berubah keyakinan kita, tidak menjadi ilah, tetap hamba Allah, sebesar apapun pengagungan kita, tidak akan jatuh kepada syirik. Ya, bukan karena saking menghormatnya, jadilah kita menyembah. Enggak. Tergantung itikadnya. Apakah berubah dari hamba menjadi Allah, menjadi ilah? Nah ini. Gulu itu batasnya di situ. Jadi gulu itu ada batasnya. Berlebih-lebihan itu artinya bergeser dari hamba menjadi ilah, menjadi sembahan. Itu gulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita dengar, kita fahami apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut tentang batasan-batasan gulu dan kesyirikan, maka bisa dikatakan tidak ada kesyirikan yang terjadi pada kaum muslimin. Dan kesyirikan hanyalah terjadi ketika seseorang murtad dari agama Islam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, sikap gulu mereka di dalam memuliakan, di dalam mengagungkan orang-orang soleh pada zamannya, tidak sesingkat apa yang disampaikan oleh penceramah tersebut. Dari generasi yang awalnya hanya memuliakan, sampai kepada generasi yang menyembah Wat, Suwa, Yagut, Yauk, dan Nasr. Ini bukan hanya satu generasi. Generasi awal mereka membuat patung, membuat gambar, kemudian ditempatkan di tempat-tempat biasa orang soleh tersebut bermajelis dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada mereka di dalam beribadah. Kemudian berganti generasi demi generasi, mereka hanya sebatas menganggap bahwa berhala-berhala tersebut sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa hidupnya.
Sehingga berdoa melalui mereka lebih cepat terkabul. Itu yang mereka yakini. Sampailah kepada generasi yang mereka tidak berilmu, buruk di dalam pemahaman tauhid, maka barulah sampai kepada generasi tersebut menganggap orang-orang soleh tersebut sebagai ilah, sebagai sesembahan, sebagai rob. Dan inilah kesyirikan terbesar. Sedangkan definisi syirik sendiri itu bukan hanya menganggap ada ilah, ada rob, ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Akan tetapi menganggap ada makhluk yang dapat memberikan sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan, maka itu juga bentuk kesyirikan. Meminta kelancaran rezeki kepada selain Allah, meminta panjang umur kepada orang yang soleh yang sudah mati, meminta dimudahkan jodoh kepada kuburan-kuburan wali, itu bentuk kesyirikan. Tawakal kepada selain Allah, kepada jimat, kepada raja-raja, percaya dengan ucapan-ucapan dukun, itu juga kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Adapun menjadikan wasilah orang-orang yang soleh yang sudah mati, maka itu bisa menjadi wasilah kesyirikan. Karena semua kesyirikan, mengkultuskan orang-orang yang soleh, menuhankan orang-orang yang soleh, semuanya terjadi setelah orang-orang soleh tersebut meninggal dunia. Ketika semasa hidup orang-orang soleh tersebut, maka mereka hanya sebatas mengagungkan dengan berlebih-lebihan. Dan setiap i'tiqad menganggap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan sesuatu, apakah itu manfaat atau mudarat, di mana sesuatu itu hanyalah menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan. Meskipun tidak menganggap sebagai Tuhan, tidak menganggap sebagai ilah, tidak menganggap sebagai Rob. Kalaulah definisi syirik hanyalah ketika beriktikad, berkeyakinan ada ilah, ada Rob selain Allah, maka tidak akan ada kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan akan dibenarkan ketika kaum muslimin meminta kepada kuburan, meminta kepada para wali yang sudah mati, meminta kepada batu, meminta kepada jimat, tawakal kepada jimat, tawakal kepada tamimah. Karena mereka pun tetap meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk kesyirikan dan dari hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa antara Adam Nabi Nuh, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kana baina Adam wa Nuh 10 qurun, ada 10 generasi. Kalau kita estimasi misalnya satu generasi adalah 1000 tahun, karena Nabi Adam sendiri umurnya 960 tahun, umurnya 1000 tapi 40 dia hadiahkan kepada Nabi Daud alaihissalam, sehingga umurnya dalam riwayat yang sahihah adalah 960 tahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Ya, manusia dahulu adalah suatu umat yang satu, yaitu di atas tauhid. Kemudian mereka melakukan kesyirikan. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah kemudian mengutus para nabi untuk beri kabar gembira dan beri peringatan. Tadinya mereka adalah umat yang satu. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah manusia dahulu kecuali umat yang satu di atas tauhid, kemudian mereka berselisih, yaitu ada yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Apa gerangan yang menjadikan Allah mengutus Nabi Nuh? Karena terjadi kesyirikan ketika itu. Kesyirikan itu apa? Adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum Nabi Nuh melakukan makar yang besar. Jangan kalian tinggalkan Wad. Satu Wad, yang kedua namanya Suwa. Yaguth, kemudian Ya'uq, kemudian Nasr. Inilah 5 sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah di zaman Nabi Nuh, yang gara-gara ada kesyirikan ini maka Allah utus Rasul yang pertama. Sebabnya karena pengkultusan terhadap orang-orang soleh ini. Ya. Ibnu Abbas berkata dalam Sahih Bukhari, haula'i, kata Ibnu Abbas, isma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini 5 orang ini adalah nama-nama orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Falamma matu, tatkala orang-orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihim, maka syaitan datang mengwahyukan, mengilhamkan, membisikkan kepada kaumnya,
anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Kata syaitan, itu ada majelis-majelis mereka yang biasa mereka berzikir, untuk ilmu, memberi nasihat. Itu majelisnya dibangun patung-patung aja. Patung-patung mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan jangan lupa kasih nama patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Tujuannya untuk zikroyat, untuk kenangan, ya, sebagai penghargaan, untuk motivasi. Kemudian kata Ibnu Abbas, falamma mata halaka ulaik, tatkala para generasi yang pernah bangun patung tersebut pada meninggal semuanya, wa nusiyal ilmu, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, maka patung-patung ini disembah. Perhatikan, Ibnu Abbas menjelaskan syaitan dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan punya tahapan. Syaitan tidak langsung menyuruh syirik. Tidak mungkin. Karena masih ada ilmu ketika itu. Tapi syaitan bertahap, ada rencana jangka panjang. Tidak langsung, tidak ada yang dengar. Cara pertama suruh dulu bikin patung. Patungnya di mana? Di majelis. Mereka tetap majelis biasanya mereka menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, majelis biasanya berzikir. Tujuannya untuk motivasi, ya. Tujuan untuk mengenang, ya, memotivasi, menghargai, dan lain-lain. Ya. Disebutkan oleh para ulama dengan tujuan kalau mereka melihat patung-patung tersebut, mereka akan termotivasi untuk beribadah. Karena itu orang soleh. Melihat patung-patung mereka mengingatkan dengan bagaimana kesolehan mereka, sehingga termotivasi, ya. Baik, setelah itu setan nunggu ya, hingga generasi yang membangun meninggal. Generasi yang bikin patung pada meninggal. Kemudian lagi ketiga, setan nunggu sampai ilmu dilupakan. Hingga ilmu dilupakan. Yang keempat, baru disuruh menyembah.